Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan dan keselamatan sehingga dapat datang ke Masjid Taqwa ini. Pertama, dalam rangka menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian diteruskan dengan pengajian kita, yaitu membaca hadis Bukhari. Apa itu hadis? Hadis itu adalah pembicaraan yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat beliau, kemudian direkam oleh para sahabat. Nah, hadis pembicaraan itu diajarkan kepada generasi berikutnya itu tadi, sampai kepada Imam Bukhari yang menulis hadis disebut Sahih Bukhari. Satu-satunya yang merekam hadis atau perkataan Nabi-nya itu hanya Islam. Agama lain tidak ada. Umpamanya dari Islam ke atas tidak ada rekaman perkataan Nabi Isa, ada. Rekaman Nabi Musa, perkataan Nabi Musa tidak ada. Yang hanya adalah Islam yang disebut hadis. Nah, hadis itu diajarkan kepada generasi sampai kepada penulis hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan selanjutnya. Jadi itu perkataan Nabi dan ada silsilahnya dari Imam Bukhari ke Guru Sidin, Guru Sidin ke Guru Sidin, Guru Sidin ke Guru Sidin, terus sampai kepada Nabi. Apabila ada hadis tidak ada silsilahnya, itu hadis palsu namanya. Nah, jadi orang bisa melihat hadis itu palsu atau tidak itu pada silsilahnya itu. Nah, jadi kalau hadis palsu tidak berani mengadakan apa? Silsilahnya sebulan sampai ke Nabi tidak ada. Hanya kata-katanya dipadakannya hadis. Nah, itu hadis palsu itu tadi. Nah, jadi alhamdulillah Islam itu hadis atau perkataan Nabi yang ditulis oleh penulis hadis itu akurat. Dapat dijamin 100% benar itu tadi. Nah, jadi kita membaca hadis itu membaca apa yang dikatakan oleh Nabi di depan para sahabat beliau. Nah, kemudian menyambung hadis atau pelajaran kita yang lalu. An Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu berkata, qultu li Ibnu Abbas, aku katakan kepada Abdullah bin Abbas, inna Naufal al-Bikali yasumu anna Musa laisa Musa bani Israel, innama huwa Musa. Ujar Sa'id tadi kepada Ibnu Abbas bahwasanya Naufal al-Bikali mengatakan bahwa Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir itu bukan Nabi Musa yang diutus kepada Bani Israel. Bukan, katanya Musa yang lain. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas ini pernah mendengar cerita itu dari Nabi. Qala Abdullah bin Abbas, kadzdzaba adullahi. Itu bohong. Yang mengatakan yang bertemu dengan Nabi Khidir itu Nabi Musa yang lain, itu bohong. Yang benarnya ya Nabi Musa yang diutus kepada Bani Israel tadi. Nah, dia Sa'id hadatsana Abu Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis Nabi kepada aku atau kepada kami pada ketika itu Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama Musa
An-Nabiyyu khatiban fi Bani Israil. Musa berpidato di depan kaumnya. Nah, ini Nabi menceritakan Musa berpidato di depan kaumnya Bani Israil. Fasuila ayyun nasi a'lam. Musa itu ditanya orang, siapa yang paling alim? Qala ana a'lam. Ujar Musa, yang paling alim itu adalah aku. Ya Musa, aku yang paling alim. Fa'ataballahu alaihi. Tuhan mencaci, mencela Musa mengaku dia yang paling alim tadi. Islam yarud dan ilma ilaihi. Tidak mendatangkan ilmu kepada Nabi Musa sepenuhnya. Fa'allahu ilaihi anna abdan min ibadiyah bima'il bahrain wa a'lamu minhu. Kemudian Tuhan mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, yang lebih alim daripada kamu itu ada seorang hamba dari hambaku. Dia berada di pertemuan dua laut, di pinggir pantai, di pertemuan dua laut itu tadi. Kemudian Musa, karena ada orang yang lebih alim dari Musa, Musa ingin tahu siapa orangnya, bagaimana kealimannya. Qala ya kaifa bihi. Berkata Nabi Musa, ya Tuhanku, bagaimana dengan orangnya itu? Faqilahu ihmilhu dan bil mimtahin. Fa idza faqadtahu fa huwa zamma. Kamu pergi ke hulu sungai, bawa ikan kering, 2 kali bawa ikan kering dalam bakul. Nah, apabila ikan kering itu meloncat terjun ke laut, di situ ada orangnya. Jadi tidak pakai alamat, bawa ikan kering dalam bakul, menyusuri pantai ke hulu. Bila ikan keringnya meloncat, dia berenang ke laut. Nah, di situ ada orangnya. Kemudian Wantara bifatati Yusha bin Nun. Pergi Musa dikawal oleh seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun, menyusuri sungai ke hulu. Wahamalahu dan bimitarin, sesuai petunjuk membawa iwak karing dalam bakul. Hatta kana inda sakratin wada'a usahuma wanam. Berjalan berhari-hari, ada batu besar, berhenti di situ, beristirahat, kemudian tertidur keduanya di samping batu itu tadi. Fasal al-qutub yang ditarik, fata'ada sabilahu fil bahri saraba. Kemudian di samping tidur di situ tadi, terguling, iwak karing dan bakulnya meloncat dan terus ke laut dan berenang di laut. Si pembantu Musa, si pembantu Nabi Musa, pembantu Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun tadi melihat ikan itu keluar dari bakul. Tapi Musa tidak menceritakan bahwa tempat yang kita dicari itu apabila ikan meloncat, di situ tempatnya ada di badangannya, tetap juga mereka ini ikan meloncat. Musa tertidur. Nah, kemudian bahkan dari Musa wabatakum ayaban. Nah, Pantala bagi adalah iman, wayau iman. Pergi terus kau. Malam itu dan hari besoknya itu tadi pergi. Falamma asbaha qala Musa li fatahu. Ketika pagi, Musa lapar. Atina gadana. Berikan makanan kita sarapan dulu. Lapar. Dapat lagi namin sabarina hadza sabar. Sungguh kita perjalanan yang menyusahkan. Artinya apa? Jalan itu tadi.
Fantalaqa. Nah, walam yajid Musa masan min an-nasbi hatta jawazal makan alladhi umira bihi. Musa tidak merasa ada tahu dan bahwa yang tadi meneruskan perjalanannya. Nah, sehingga melewati bahwa di situ yang semestinya tempatnya tadi. Karena Musa ini terus saja dan tidak diberitahu kepada si Yusuf bin Nun tadi, apabila ikan yang meloncat di situ yang kita cari. Dia diam aja terus perjalanan itu. Faqala li fatahu, berkata Musa kepada Yusuf bin Nun, "Ara'aita idh awayna ila sahrati fa anna nasina al-quta." Ujar Musa, aku pada ingat memandangkan nanti kamu bahwa tempat yang kita cari itu apabila ikan yang kita bawa itu melangkah dan terjun ke laut, itu yang kita cari. Padahal ini ditinggalkan sudah jauh. Tinggalkan sudah jauh. Qala Musa dzalika ma kunna nabghi. Itulah tempat yang kita cari. Para tadang alaya asarihima qasasan. Falamma ataya ila sahrati, ujar sinang si Yusuf bin Nun, ikan itu meloncat ya di tempat kita tidur tadi. Ada batu besar tadi di situ meloncatnya. Maka berjalan sudah berhari-harian melewati itu tadi. Ujar Musa, itu yang kita cari. Si pemuda Yusuf bin Nun ini kada tahu tadi. Kemudian apa? Kemudian kembali para tadang ada asirih ma'asas, kembali ke tempat semula yang tidur itu tadi. Falamma tahayya ila sahrati ila rajulun musajjal bisawbin. Ketika kembali ke tempat tidur yang ada batu besar tadi, di situ yang ditarik, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kepalanya bertutup dengan sorban di dalam kain. Bertutup sorban di pinggir pantai begini. Alamat itu tadi. Kembali, setelah kembali ternyata ada seorang pemuda, ada seseorang bertutup sorban kepalanya itu di pinggir pantai itu tadi. Pasal Musa, Nabi Musa mengucapkan salam kepada orang itu. Orang itu adalah yang kita sebut dengan Nabi Haidar. Faqala Haidar, wa anna bi ardi kasal. Kamu datang dari mana? Faqala anna Musa. Aku adalah Nabi Musa. Faqala Musa Bani Israel. Ujar apa? Ujar Nabi Haidar yang bertutup kain kepala tadi. Musa yang diutus ke Bani Israel kah? Qala na'am, ya. Ujar Nabi Musa. Qala tabi'uka ala ma tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Ujar Musa, bolehkah aku ikut kamu? Bolehkah aku ikut sambian? Aku akan menimba ilmu yang ada kelebihan daripada aku daripada sebelumnya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ujar Nabi Haidar, kamu tidak mampu mengikuti aku. Sabar kalau mau sabar. Jadi kalau mengikuti aku, kamu kalau sabar dari. Qala ya Musa, qala Nabi Haidar, ya Musa, inni ala ilmin min ilmin lahi allamaniya la ta'lamu anta. Aku banyak punya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada aku. Barangkali ilmu yang diberikan oleh Allah kepada aku itu tidak diberikan oleh Allah kepada kamu. Wa anta ala ilmin allamaka la a'lamu. Jadi apa? Aku punya ilmu, kamu pada tahu itu tadi. Qala satajibuni insyaallah sabiran wa la usila ka amra. Ujar Musa, insyaallah aku sabar dan aku tidak akan membantah apa yang kamu lakukan. Aku akan sabar biar apa Musa itu. Fantalaqa yamsyani ala sahil bahri laisa huma safinatun. Berjalan keduanya Nabi Musa
Kebetulan tidak ada kapal. Perjalanannya berdua itu. Dan Nabi Musa menyuruh kepada Yusha bin Nun, pulang aja kamu. Ini sudah yang aku cari sudah ketemu. Ulama pemuda Yusha bin Nun tadi, dan Musa sudah bertemu dengan yang dicari itu tadi. Berjalan menyusuri sungai ke hulu. Pamarat bihma safinatun, lewat kapal. Ya, kalau bahasa kita seperti kelotok itu tadi. Taksi kapal. Faqalamuhum ayyamiluhuma. Nabi Adam meminta kepada kapal itu supaya bisa membawa kepada mereka berdua ini tadi. Supaya bisa membawa yang berdua ini tadi. Fa'urifa hadiru fahamalu umma bighairi nawdin. Si tukang kapal itu tahu Nabi Adam. Cuma ada tahu yang saya punya. Nah, dibawa tanpa bayaran, gratis di kita. Nah, masuk tidak usah bayar. Nah. Kemudian banyak uskurun bahwa ada harfi safinati. Datang burung kecil. Nah, burung kecil datang itu nih. Nah, kemudian burung kecil itu mematuk papan kapal itu. Nah, itu mematuk burung kecil. Nah, pada para nabratan atau nabrata ini mematuk di papan kapal itu tadi. Nah, Bapalah Haidar ya Musa. Berkata Nabi Haidar kepada Musa, mana asa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kana qati hadza usfur fil bahr. Perbedaan ilmu lawan ilmu ikan, ujar apa? Ujar Nabi Haidar seperti patukan burung itu. Kecil burung itu bisa mematuk papan itu tadi. Kemudian burung itu mematuk papan kapal itu. Fa'amil al-hadiru ila nawin min nawil baik safinati manasa. Burung tadi mematuk papan tadi. Kemudian Nabi Haidar, kalau burung kan tidak ada perkara mampu memapak. Papan yang dipatok burung tadi diambil lah Haidar dibuka. Papan orang baik dirusak. Lah oleh Nabi Haidar, tapi tadi burung tadi yang menimbulkan tadi. Nah, dirusak. Nah, tarik papannya, tarik itu tadi. Nah, Musa ada kapal orang dirusak dan sudah bayaran gratis itu tadi. Faqala Musa berkata Musa, qaumun hamaluna bi ghairi nawlin amatta ila safinatihim fa arabtaha liturika ala. Ujar Nabi Musa, ini orang membawa kita gratis. Kenapa? Orang dirusak. Lain tadi. Kenapa? Orang dirusak tadi. Nah, setelah itu apa? Qala berkata Nabi itu, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya. Sudah kukatakan dari apa? Kamu tidak bisa mengikuti aku sabar. Sehingga memprotes ini. Semestinya diam aja. Kemudian apa kata Musa? Nah, qala la tu'asni bima nasib. Jangan berita, jangan diambil hati. Aku lupa. Jadi kalau sabar apa itu tadi? Aku lupa. Fakana ula min Musa nisyana. Itu yang pertama, Nabi Musa lupa dengan perjanjian Nabi Haidar, jangan memprotes apa yang aku lakukan itu tadi. Fantalaka, kemudian pergi terus itu tadi. Pergi sampai ke satu tempat, turun dari kapal, berjalan di darat pulau. Faiza gulamun yang aku ma'al german. Ketemu anak-anak yang sedang bermain banyak. Nah, anak ini bermain, bermain jalan, itu bermain. Fa'adha Haidar birasihi min alahu fantala ra'sahu biyadihi. Kemudian Nabi Haidar memegang kepalanya dipelas. Mati anak itu.
Ujar Musa, kenapa kamu bingkai? Apa salah dia? Kamu bunuh, apa salahnya? Tadi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ujar Nabi, sudah kukatakan, engkau tidak mampu sabar mengikuti aku. Apa? Hingga selalu memprotes itu tadi. Kemudian apa? Ya Musa, maaf tadi. Aku lupa tadi kita amal. Jadi biar apa? Karena hidup ini sudah kali yang menjadi. Kemudian pada hatta ila taya ala qaryatin. Pergi berjalan sampai ke satu desa, waktu sudah sore. Istanama alaha, fa'abau ayutibu. Minta juali makanan. Orang kampung pada mau menjuali makanan. Anda tempat menginap, orang beristirahat di situ, tidak diterima. Artinya anak minum makanan kalian dijuali, anak tempat beristirahat kada mau, itu tadi. Kemudian berjalan. Wa wajada fiha jidaran yuridu ayyan qadha. Fa aqama. Berjalan ada rumah mereng. Rumahnya mereng. Rumahnya mereng. Nabi Adam melihat rumah itu mereng, tadi membangunkan rumah itu. Kalau lumpuh rumah itu dibangunkan dari rumah itu tadi. Kemudian apa? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa. Kemudian apa? Musa menakur pula. Ujar Musa untuk kampung ini menjual makanan kada mau, menampung kita anak menghina kada mau. Kalau menolong orang sini minta bayaran. Abi Hajar kan kada dibayar kan itu tadi. Minta bayaran itu tadi. Kemudian apa? Ujar Nabi Hajar, kan sudah kukatakan kamu tidak bisa sabar mengikuti aku. Nah, ini kali yang ketiga merupakan kali yang terakhir. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu Musa. Lawaditu law sabar hatta yang tasu alaina min amri iman. Ujar Nabi menceritakan hadis ini, jangannya sabar Nabi Musa itu dapat ilmu dari hidup ketambahan. Tapi ada sabar itu tadi. Nah setelah itu sebelum berpisah, Nabi Khidir menceritakan yang 3 macam terjadi itu apa? Ujar Nabi Haidar dalam Al-Quran kita, amma safinatu fakana lima sakinah yang malu fil bari fa'aratu an aibaha wa kana ra'um malakun mamalikun yaqudu kullu safinatin basma. Ujar Nabi Haidar, itu kapal kenapa jadi rusak? Kapal itu punya orang miskin. Dia menaksi untuk membangun keluarganya. Lah itu tadi. Tapi aku tahu di belakangnya itu ada raja yang zalim. Kalau ada kapal orang lewat bagus, itu diambilnya dengan paksa, dirampasnya. Nah justru itu kapal itu aku rusak. Nah lewat di depan istana raja tadi, pengawalnya mulai kapalnya rusak, ada dirampasnya. Itu tadi. Nah kalau sampai dirampas oleh raja itu, apalagi pencarian anak ini tadi. Nah jadi justru itu apa? Aku rusak kapal itu tadi supaya raja itu kalau kepingin itu tadi. Nah itu satu. Nah itu yang Musa kita tahu. Bahwa di belakang itu ada raja yang suka merampas kapal orang yang baik, itu ada takut Musa. Sehingga Nabi Haidar mau rusak kapal itu tadi. Wa amal gulamu fakana abawahu mu'minain fakashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairun minhu zakatan wa aqrabu ruhaman. Adapun anak yang aku bunuh tadi, anak itu ujar Nabi Haidar, anak itu orang tuanya, mamanya dan ibu
ibunya itu orang yang menuhankan Allah. Orang yang menuhankan Allah, mukmin ini menuhankan Allah keduanya. Tapi tertulis dalam keadaan anak itu nanti akan memaksa orang tuanya melepas agama yang menuhankan Allah itu. Tertulis dalam keadaan orang tuanya itu, anak itu akan memaksa orang tuanya supaya melepaskan agama yang menuhankan Allah itu tadi. Nah, jadi justru itu supaya jangan sampai dia memaksa orang tuanya, aku bunuh anak itu dulu. Itu tadi. Nah, itu Musa nggak tahu makanya misalnya. Sehingga apa? Musa mengatakan, kenapa kamu bunuh orang yang tidak punya salah? Nah, itu tadi. Nah, jadi Nabi Khidir tahu diberi Tuhan oleh ilmu yang itu tadi, tahu bahwa anak ini akan membunuh orang tuanya apabila orang tuanya tidak melepas agama yang menuhankan Allah itu tadi. Kemudian yang ketiga, amal Khidir merupakan ahli ulama ini yatimaini fil Madinati. Bahkan tak tahu kanzun lahuma. Adapun rumah yang mereng tadi tujuan Nabi Khidir, rumah mereng tadi itu rumah anak yatim, orang tuanya meninggal keduanya. Di bawah rumah itu ada simpanan orang tuanya untuk hidup kedua anak yatim. Di bawah rumah itu. Nah, kalau rumah itu rubuh, hancur, orang akan masuk. Nah, mungkin simpanan yang di bawah rumah itu akan diambil orang, tapi kalau rumah itu bagus, orang akan masuk. Nah, jadi justru itu apa? Aku bangunkan rumah itu supaya tetap kembali, supaya orang jangan sampai rubuh, supaya orang tidak masuk ke rumah itu. Nah, itu apa? Ujian Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Sekarang sudah kita berpisah aja lagi karena kamu tidak sabar mengikuti perjalanan aku dan Nabi Musa itu tadi. Nah, jadi apa? Jadi ilmu Musa dibanding dengan ilmu Nabi Khidir itu jauh tinggi. Nabi Khidir diberi oleh Allah ilmu yang lebih daripada Nabi Musa itu. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah radhiyallahu berkata, baina ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qarabil Madinah. Ketika aku Abdullah berjalan dengan Nabi di sekitar kota Madinah, artinya di pinggiran kota Madinah. Wa huwa yatawakkau ala asibin ma'mun. Nabi yang itu bertongkat dari jalan itu tadi. Paman Rabi Namarin minal Yahudi, berpapasan dengan beberapa orang Yahudi, perselisihan orang Yahudi. Pakala ba'dhum li ba'din, berpandiran orang Yahudi tadi kepandiran. Ujar Yahudi satu bukan. Ujar yang saya tanya itu Muhammad tentang Allah. Tanya Muhammad itu tentang Allah. Kalau baru menata satu, ujar saya itu jangan tanya dia tentang Allah itu tadi. La yajibu bihi bi syai'in takrahu. Kita jangan membuat masalah yang nanti apa? Itu dia Muhammad itu sehari dalam kita yang bermasalah itu. Pakala baru lana salan nama. Pakamara ilmu bakal ya abal Qasim. Ujar berkata sebagainya, kita tarik pun akan tentang Allah itu kepada Muhammad. Ada perlu dia cari, ada perlu dia benci atau ada kita makan. Pergilah menghadap kepada Nabi seorang Yahudi tadi. Berkata orang Yahudi, ya Abul Qasim, ayah Abul Qasim. Nabi itu ada punya anak laki-laki yang namanya Qasim. Lalu disebut apa? Ya Abul Qasim, hai Bapak Qasim. Marroho, apa yang dimaksud dengan roh? Manusia itu punya roh. Apabila rohnya keluar dari tubuhnya, orang itu meninggal.
apa itu roh? Ujar Yahudi bertanya kepada Nabi. Nabi itu apabila ditanya orang, karena bisa menjawab dulu. Tapi karena menjawab dulu, diam dulu. Kenapa jadi diam? Menunggu malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Nabi apa jawabannya itu. Jadi apa saja ditanya orang, apa? Nabi diam dulu. Menunggu apa? Menunggu malaikat Jibril menyampaikan dari wahyu ilahi. Faqultu innahu yuha ilaihi. Diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Faqultu, maka aku beri. Datang malaikat Jibril kepada Nabi. Wa yasalunaka 'ala ruhi wa ruhu min amri rabbi wa ma utu min al-ilmi illa qalila. Jadi ke Nabi, mereka itu menanya kepada kamu tentang roh. Katakan saja, roh itu urusan Tuhan. Aku ini diberi oleh Allah ilmu cuma sedikit. Jadi masalah roh itu urusan Tuhan. Aku ini diberi ilmu oleh Allah cuma sedikit. Nah, jadi Nabi tidak bisa menjawab tentang roh itu tadi. Nah, jadi apa? Jawabannya setelah menunggu wahyu ilahi. Jadi contoh lain Nabi itu apa saja kalau ditanya orang dia belum. Ada seseorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasul, dullani ala amalin yudkhiluni ajana." Ya Rasul, tunjukkan kepada aku amalan apa, kalau aku mengerjakan amalan itu aku masuk surga. Nabi diam dulu. Datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, Nabi, ya Muhammad, dalam malaikat Jibril itu orang durhaka kepada orang tuanya. Jadi kalau orang itu durhaka kepada orang tua berarti dosa besar. Itulah yang menghalangi dia masuk surga itu. Nah, karena tahu permasalahannya, Nabi menjawab, birru walidayka. Amalan yang membawa kamu ke surga, kamu berbakti kepada kedua orang. Nah, jadi itu apa jawabannya? Dan ada lagi datang seorang sahabat, pertanyaannya sama. Dullani ala amalin yudkhiluni ajana. Tunjukkan kepada aku amalan apa yang membawa aku ke surga. Sama pertanyaannya. Jawabannya sama. Tidak. Nabi diam dulu. Kemudian apa? Datang malaikat Jibril menyampaikan, orang itu sering pemarah. Ujar bahasa kita, orang ini penamparan, penampilan. Nah, jadi emosinya tinggi. Nabi setelah tahu bahwa emosinya tinggi, Nabi menjawab, la taghdab ya Nabi, kamu jangan pemarah. Nah, jadi jangan lagi sedikit marah, jangan. Itu yang membawa kamu ke surga. Nah, jadi walaupun pertanyaannya sama, jawabannya ada tentu sama. Karena kamu menunggu wahyu ilahi, wahyu ilahi yang disampaikan oleh Nabi itu tadi. Karena Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak menuturkan sesuatu dari mulut Nabi itu kecuali wahyu ilahi, wahyu Tuhan. Nah, jadi kata-kata yang dikatakan oleh Nabi itu bersumber dari wahyu ilahi. Justru itu orang-orang Quraisy, orang Arab, ketika Nabi berbicara, kaget mereka. Karena menjadi kaget, karena Nabi itu buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi kalau Nabi berbicara, kalimat yang keluar seperti hadis yang kita baca ini, itu ternyata bahasanya rapi. Nah, kalau zaman sekarang bahasanya nahu, saraf, balaghah dan mantiknya itu ternyata rapi.
Nah jadi kenapa? Karena itu wahyu ilahi, wahyu Tuhan itu yang keluar dari mulut Nabi itu tadi. Nah jadi justru itu orang Quraisy bingung, kenapa Muhammad yang buta huruf ini, yang ummi ini bisa berbicara seperti itu? Nah itu bingung Nabi. Karena mereka tidak tahu bahwa Nabi itu apa? Yang keluar dari mulut Nabi itu ada wahyu ilahi, tidak tahu mereka. Nah jadi sesuatu apa? Hadis itu apa? Wahyu ilahi. Setiap wahyu ilahi itu mudah dibaca dan mudah dihafal. Setiap wahyu ilahi itu mudah dibaca dan mudah dihafal. Al-Quran, setebal Al-Quran itu banyak orang yang hafal Quran, mudah dihafal dan mudah dibaca karena wahyu ilahi. Tapi di dunia ini tidak ada yang setebal Al-Quran itu. Apa saja kitab orang yang agama dahulu kan yang bisa dihafal tidak ada. Hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Kenapa? Karena wahyu ilahi, wahyu Tuhan. Hadis, nah, sekian banyak. Imam Bukhari ini hafal hadis, hafal hadis lebih daripada 20.000 hadis hafal. Imam Syafi'i itu mana presiden? Imam Syafi'i itu berumur 7 tahun sudah hafal Al-Quran itu. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah ketika beliau sudah hafal Al-Quran, setiap 2 hari beliau menyelesaikan Al-Quran. Kenapa? Karena biarlah beliau Al-Quran itu dijadikan wiridan salat. Setiap habis salat zuhur baca 3 juz. Habis asar baca 3 juz. Habis maghrib 5 kali sembahyang, 5 kali 3, 15. Kalau orang hafal sebentar aja. Jadi 5 kali sembahyang, 5 kali 3, 15 juz. Nah, dari juz 1 sampai ke 17, juz ke 15. Besok sambung lagi juz ke 16. Seputar sembahyang lagi 5 waktu, khatam juz 30. Nah itu umur 7 tahun. Di Makkah itu di Masjidil Haram banyak anak-anak yang umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sudah hafal Al-Quran itu banyak. Tapi tidak ada kitab yang bagaimanapun di dunia ini yang setebal Al-Quran orang hafal, tidak ada. Kenapa? Karena itu bukan wahyu ilahi. Begitu juga hadis. Imam Syafi'i itu kan sudah berumur 10 tahun, itu sudah hafal lebih 1000 hadis. Kenapa hadis itu bisa dihafal dengan mudah? Karena wahyu ilahi. Perkataan Nabi itu dibimbing oleh Tuhan. Nah jadi apa? Jadi sesudah hadis itu mudah dibaca, mudah diingat, mudah dihafal. Nah jadi itulah keistimewaan hadis. Jadi tidak ada orang yang bisa merekam perkataan Nabi, karena Nabi apa? Wahyu ilahi tadi, sehingga mudah para sahabat ingat apa yang dikatakan oleh Nabi, ingat apa. Bahkan orang yang selalu berada di dekat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu Abu Hurairah tinggal di Ashabus Suffah. Ya Pak, namanya kawan beliau itu Ashabus Suffah. Orang yang tinggal di dekat rumah Nabi sebanyak 9 orang. Mereka tidak bekerja dan mereka mendampingi Nabi, membantu Nabi dan menjaga Masjid Nabawi. Itu ada 9 orang, termasuk Salman Al-Farisi. Nah, di Masjid Nabawi itu rumah Ashabus Suffah itu sampai sekarang masih dilestarikan. Apa yang dilestarikan? Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, di belakang itu ada tempat bertinggi kira setengah meter. Lebarnya 3 meter, panjangnya 6 meter. Itu sampai sekarang ketinggian. Kenapa?
itu pesta pelestarian rumah Ashabus Suffah. Sampai sekarang masih ada ya. Banyak orang yang naik di situ sembahyang memajang segalanya karena situlah orang Ashabus Suffah tinggal itu. Nah, Abu Hurairah yang dekat dengan Nabi, banyak dengan hadis Nabi setiap hari. Sampai mengeluh Abu Hurairah, ujar Abu Hurairah, ya Rasul, ulun banyak dengan hadis saja. Tapi yang dahulu lupa. Hari ini dengar, hari besok dengar, yang terdahulu lupa. Bagaimana supaya jangan lupa? Nanti belakang ada hadisnya itu nanti. Oh ya Nabi, hai Abu Hurairah, pacu surban ikam ampar di sini. Dipacu diampar oleh Abu Hurairah. Liludahi oleh Nabi 3 kali. Cus 3 kali. Pasang dia Nabi. Insya Allah dari sekarang semua yang kamu dengar dari aku, kamu akan ingat semuanya. Betul kata Abu Hurairah. Sejak itu semua yang aku dengar dari Nabi, dari sejak hari banyak dengan Nabi, aku ingat semua. Sekian ribu yang didengar dari Nabi, aku ingat semua kata Abu Hurairah. Nah itu apa? Dari Nabi. Jangannya ada di wadah kita ini langkah itulah. Sorong rupiah udah orang ingat semuanya. Datang ini mana orangnya itu? Saya itu. Tapi kadang-kadang itu Nabi yang pada ketika itu tadi. Nah jadi apa? Jadi justru itu hadis itu bisa dihafal oleh apa? Oleh para sahabat. Karena apa? Karena itu bimbingan wahyu ilahi. Jadi orang Quraisy pun kaget ketika Nabi menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau itu tadi. Nah inilah yang akan aku sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma khusna min sulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa qadna wa ilmi wa zainna bil akhlaqil hasani wal hammi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila ya alimna ma fi sudur. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyil wa hifzal mursalin wa amalan salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sungguhnya hadis tentang fadail, kelebihan amal ibadah yang kita lakukan, khusus hadisnya tentang fadail itu. Sungguh di sini lah.